Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda sehat-sehat saja, diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas di tengah pandemi virus corona ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan bercerita. Saya tidak mau membahas ya, karena kalau kita eh, kalau saya mengatakan membahas berarti saya mengajari, tapi kali ini saya mau bercerita saja karena dulu sebelumnya saya sering menulis blog ya, artinya apa yang ada di kepala saya tulis di blog, tapi sekarang blog banyak sedikit sekali yang baca ya, maka maka sekarang menggantinya dengan video. Kebetulan sekarang YouTube sedang banyak digunakan orang, jadi orang yang nonton semakin banyak ya. Kalau kita nulis atau kita berpikir tentang sesuatu, kalau tidak ada yang membaca, tidak ada yang menonton, ya percuma juga ya. Nah, makanya sekarang saya beralih ke video. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang perawat lagi ya, tentang perawat. Saya berpikir ya, uh, apa yang kita pelajarin di di kampus kita dulu, setelah kita sekarang masuk ke dunia kerja, apapun itu, mau kalian kerja di puskesmas atau di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di tempat-tempat kesehatan lainnya, ataupun kalian buka praktek sendiri di rumah, uh, itu sangat berbeda ya. Artinya yang kita bayangkan waktu praktek itu, waktu di kampus itu, bayangan kita itu tidak seperti yang kita rasakan seperti saat ini ya, yang kita alamin ya. Mungkin tidak semua orang mengalami ya, tapi yang rata-rata orang begitu ya. Realita artinya ekspektasi kita kuliah berbeda dengan realita yang kita rasakan saat ini di lingkungan kerja ya. Mengapa itu bisa terjadi? Saya tidak tahu pasti juga ya mengapa itu bisa terjadi. Tapi yang jelas adalah lingkungan kerja yang pengaruh itu ya. Pertama, lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja sangat berpengaruh ya. Artinya kita bekerja di suatu instansi atau di suatu tempat kerja, yang bekerja itu tidak hanya kerja kita sendiri ya. Artinya misalnya di suatu rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit itu tidak hanya perawat doang isinya. Ada macam-macam, ada dokter, ada bidan, ada apoteker, ada ahli gizi, dan sebagainya. Bahkan yang non kesehatan juga bekerja di rumah sakit ya, di tenaga administrasi, tenaga manajemen, dan sebagainya. Hal itulah yang membuat kita harus menyesuaikan dengan lingkungan bekerja atau teman bekerja ya, yang mungkin mereka diajarin seperti itu. Mereka punya pola pikir yang artinya pola pikir dan ilmu pengetahuan yang berbeda dengan kita. Tetapi objeknya sama, pasien ya. Yang dirawat sama, pasien, tapi yang merawat berbeda-beda ya. Artinya setiap kepala, jangankan di antar profesi ya. Di antar profesi artinya yang berbeda-beda profesi. Yang satu profesi saja bisa berbeda profesinya. Itu saja sudah bisa mempengaruhi kenapa lingkungan kerja itu berbeda dengan lingkungan kampus kita ya. Kemudian selain itu, faktor ini juga ya, jati diri kita juga ya. Jati diri artinya kita sebagai seorang perawat ya, selama ini saya perhatikan ya, perawat itu kurang percaya diri. Artinya bukan karena kurang ilmunya ya boleh diadu lah, ataupun kalau kita pun ilmunya kita kurang, mereka pun ya pasti juga mereka kurang juga lah. Artinya kita tidak jauh lebih rendah daripada orang. Kalau kita tidak lebih tinggi daripada orang, minimal sejajar lah kita ya, bisa diadu lah kalau soal ilmu pengetahuannya. Tetapi mungkin teman-teman perawat ini ya kurang percaya diri ya, artinya sudah minder duluan lah artinya dengan profesi lain, terutama dengan dunia medis ya, dengan dokter dan sebagainya. Jadi kurang percaya diri. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi menurut saya ya, ini faktor regulasi juga ya. Regulasi kita entah mengapa ya, tidak ada aturan yang jelas tentang yang mengatur regulasi tentang batasan-batasan bekerja.
antar profesi itu. Misalnya medis, dokter bekerja, inilah topoksinya. Orang lain di luar itu tidak boleh mengerjakan. Kemudian perawat ini topoksinya. Kemudian bidan ini topoksinya, apoteker ini topoksinya. Sekarang ini kerja kita adalah banyak sekali teman-teman perawat yang mengerjakan di luar topoksi dia, artinya mengerjakan tugas yang lain. Kalau ditanya kenapa itu dilaksanakan, jawabannya delegasi. Apa itu delegasi? Ya, apakah boleh seperti itu? Mana aturannya? Mungkin aturannya ada, tapi ya belum, penerapannya belum maksimal atau belum terapkan, atau kenapa itu belum terapkan saya juga tidak tahu ya. Artinya regulasi itu harus dijalankan, ataupun kalau belum ada dibuatlah regulasi seperti itu ya. Jangan sampai ada lagi kasus-kasus, banyak sekali ya kasus-kasus yang ini ya terjadi, seorang perawat dituntut secara hukum oleh pasien ataupun oleh yang lainnya, oleh masyarakat, karena melakukan tindakan di luar kompetensinya ya, di luar kompetensinya. Banyak sekali kasus terjadi seperti itu ya. Ya kalau berhasil ya, kalau berhasil artinya tidak ada masalah, mungkin masyarakat tidak melaporkan ya. Tapi kalau ada masalah, ada kesalahan teknis dari proses tindakan atau kegiatan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan banyak sekali kasus-kasus orang-orang yang akan melaporkan hal-hal seperti itu, karena mereka bekerja di luar topoksinya, mereka mengerjakan pekerjaan yang bukan wewenang dia. Itulah problemnya. Itu tadi mengapa berbeda. Jadi solusinya bagaimana? Yang pertama tadi ya, kerjakanlah yang sesuai topoksi kita ya. Artinya kalau dari regulasi ya itu pemerintah ya yang yang mengurus, kita tidak bisa mengusulkan itu, tidak bisa mengurus itu, kita hanya bisa mengusulkan pendapat, mengkritik ya. Dan harga diri kita ya, kepercayaan diri kita ya, kepercayaan diri kita harus tingkatkan lagi. Kita harus percaya diri, kita bisa bersaing, berdiskusi dengan profesi-profesi yang lain. Kemudian setelah percaya diri, kita tambah pengetahuan kita ya. Tidak cukup sejajar saja pengetahuan kita dengan profesi lainnya, kita harus di atas mereka. Tidak ada yang salah kita mengetahui apapun ataupun mengetahui tentang dunia kesehatan. Kita harus lebih tinggi ilmunya, atau lebih paham, lebih berpengetahuan daripada profesi yang lain. Kemudian ya, kerjakanlah yang menjadi tupoksi masing-masing sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Oke teman-teman, kalau itu dilaksanakan maka kita bisa bekerja seperti yang kita bayangkan di kuliah kemarin ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Itu saja video singkat tentang dunia keperawatan yang sepertinya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan ketika kuliah dulu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.